Ini terima kasih banyak. Terus kalau untuk saya di sini mungkin tadi udah jelasin ya sedikit karakter aku tuh Linda, dia seorang PR dari sebuah perusahaan yang mana namanya Jamsalen. Dimana kalau misalkan PR kan harus menjaga citra baik perusahaan. Nah, bagaimana itu terjadi sama dia juga lebih ke apa ya namanya single parents gitu harus menjaga, dan dia juga punya satu anak dan ya lebih ke melindungi anak seperti apa gitu. Nggak banyak yang harus di-spill karena mungkin teman-teman nanti bisa saksikan di bioskop tanggal 26 Februari gitu nantinya gitu. Nanti mungkin dari teman-teman yang lain bisa diceritakan karakter. Danis. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya sudah datang. Karakter saya di film Live ini sebagai Doris. Doris ini adalah seorang anak dari pemilik perusahaan Jamsalen. Dia itu adalah seorang perempuan yang sangat tahu apa yang dia mau dan dia melindungi apa yang menjadi miliknya. Jadi kalau lo macam-macam sama gue sikat. Dan tadi takut kalau Gitu kurang lebih ya. Denis banget. Denis sama Doris kan deket. Denis, Doris. Ya. Sekarang saya ya. Halo teman-teman semua, thank you udah datang ke sini menyempatkan waktunya. Saya Max Metino, saya di sini berperan sebagai Anton. Anton ini seorang influencer, podcaster yang di sini sangat populer dan berpengaruh dan juga memiliki sifat yang penuh dengan intrik. Nah, di sini tentunya saya sebagai Anton ini juga termasuk salah satu orang yang terjebak di dalam lift nanti bersama dengan Ismi, dimana kita harus menghadapi berjuang dalam situ. Ya pastinya untuk selanjutnya nanti ya harus nonton. Nah, saya nggak mau spill kebanyakan karena di poster udah ada saya, muka saya sama Ismi dalam lift, jadi ya saya spill aja di sini. Selanjutnya silakan nonton aja. Emosinya seperti apa ya? Langsung nonton Bayangin sih tuh, itu. berapa menit kita di dalam lift. Ya. Tantangan ya? Tantangan itu buat kita, tapi luar biasa sih. Ini saya senang sekali di sini bisa ikut dalam ikut di dalam film para filmmaker ini ya, juga berperan sebagai Anton bersama dengan Ismi Melinda dan Syarifah Danis, ada Ferdi Sulaiman, ada Alfi Alpandi ya, dari Wikana dan banyak lagi jajaran pemain yang menurut saya sangat kuat di situ karakternya. Jadi ini challenge buat saya ya, dan saya sangat berterima kasih buat jajaran filmmaker di sini. Thank you. Kita biasa melihat di dalam ring. Iya. Di dalam lift. Di dalam lift. Berantem juga nggak ada? Enggak, gini, bayangin saya mesti dalam lift sama satu cewek yang dia ngobrol nggak berhenti. Dia ngomong nggak berhenti, pasti relate sama kalian. Jadi Kalau ibu-ibu begitu ya? Iya. Jadi bayangin saya masih satu lift dengan satu orang perempuan yang ngomong nggak berhenti ya. Nah kalian pasti relate dengan hal itu dan gimana kita harus berdua mengatasinya gitu dalam lift itu. Bayangin ya itu seperti Mas bilang kan bahwa dalam lift itu kan sangat di satu kotak kita tertekan di situ, kita mesti survive gitu. Ada yang mau menyakiti kita ya, panas semuanya, emosional itu ya, siap-siap aja sih untuk jangan sampai kalian juga kena emotional damage di sini. Jadi bawa teman-teman kalian supaya Anda bisa bersandar waktu lagi menonton. Ada gregetnya. Ada gregetnya pasti sih. Iya. Seru. Dari Palu, Mas, ada yang mau ditambahin? Oke. Kebanyakan antagonis gitu. Apa di film ini ada perbedaan nggak sih? Untuk karakter. Untuk karakter. Tapi sebenarnya boleh di-spill kan sih? Itu kan never just book by cover loh. Don't judge by info. Nanti saksikan aja nanti. Oh dikit.
Jadi sebenarnya salah satu yang kenapa yang saya saya tertarik untuk ikut dalam proyek ini adalah karena saya akan beradu aksi dengan Ismi Melinda. Itu tuh maksudnya kalau menurut saya itu salah satu yang menjadi pembeda dari karakter-karakter yang pernah saya perankan sebelumnya gitu. Terus saya nanti harus melakukan adegan action gitu, apalagi sama Ismi yang notabene udah kayak jago banget silatnya gitu. Jadi ya itu salah satunya sih. Ada latihan khusus juga? Ada, kita ada workshopnya. Sampai biru-biru. Pokoknya nanti bak Big Book seru, makanya masih akan nonton. Yang biru-biru siapa Kak Danis apa? Dua-duanya. Ya beneran ya? Baru beneran. Kita berdua, dua-duanya. Tapi yang dipakai apa bela diri? Apa ada silat terkhusus atau gimana yang dipakai kalian berdua? Sebenarnya karena kita tuh bukan yang karakter Doris sendiri kan bukan yang jago berantem ya, maksudnya sama dengan karakter Linda juga. Jadi kita tuh berantem cat fight gitu sih sebenarnya. Berantem kucing ya? Berantem kucing ya. Itu kita tidak ingin menampilkan adegan martial art. Jadi seperti layaknya perempuan berantem aja. Senatural mungkin. Dan seseru itu. Tadi dapat yang di awal tadi. Di awal. Tahu gitu. Nanti di klip ya. Ya maksudnya kalau perempuan berantem kan kebanyakan biasa kan jam. Ya, itu dia tampar-tamparan gitu. Gitu. Terima kasih. Dibayangkan yang satu Tadi kes dulu. Mungkin jauh sama ini kan, Randy dulu. Jauhan dia. Untuk masalah waktu yang di dalam lift itu Ya. berapa persen mungkin lebih tahu. Jadi film Lift ini tuh Lift tuh media yang mengantarkan cinta filmnya. Kalau ditanya berapa persen itu mungkin 60%. Tapi secara keseluruhan kalau misalnya nanti penonton full filmnya pasti penonton juga akan ngerti apa itu juga. Tentu challenging kalau misalnya pengambilan gambarnya karena sudutnya kan situ aja. Tapi kita coba buat ngambil dengan cara-cara yang cara-cara kreatif lain supaya alur gambarnya sesuai dengan ceritanya. Bangun set mas atau mungkin untuk pakai lift yang dimatikan? Kita bangun dua set untuk liftnya. Oh, benar. Kalau buat teman-teman cast gimana ketika syuting di ruang yang seperti lift yang sempit, mungkin tantangannya satu persatu? Dari aku, makasih ya Mas ya untuk pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Dari aku kan sebagai Linda juga lumayan banyak untuk di lift ya. Tentunya itu juga challenging juga karena pas pertama sama Mas Hendy ini akhirnya di lift terus gimana gitu pengambilannya. Nah itu menurut aku juga challengingnya karena penonton juga ternyata setelah aku alhamdulillah udah nonton ya filmnya, terus ya lumayan nggak boring gitu dan nggak terlihat seperti itu gitu karena di sana tuh banyak ditampilkan dari segi emosi, terus suasana, terus ada beberapa part yang memang yang dihadapi oleh si Kes itu sendiri dan bagaimana apakah bisa ditanggulangi sama si Kes ini apa enggak gitu. Itu kan merupakan challenging juga dengan pengambilan gambarnya juga berbeda yang itu yang membuat ya akhirnya mungkin mudah-mudahan nanti penonton bisa melihat dan merasakan emosi dan apakah berhasil atau tidaknya itu bisa terasa gitu sama penonton meskipun itu di ruangan yang sempit gitu. Kalau aku sih seperti itu, mungkin dari Kak Danis. Kalau Hai Mas Bayu. Kalau dari aku sebenarnya kalau karakter Doris ini nggak terlalu sebanyak karakter Linda dan Anton di dalam lift gitu. Kalau Doris ini nggak terlalu banyak. Tapi yang aku rasain memang mungkin karena tempatnya sempit, ya harapannya kesesakan itu bisa nyampe ke penonton. Ya kalau dari saya ya karena Anton sama Linda ini yang paling lama terjebak dalam lift, pastinya cukup challenging ya, karena kita harus bisa deliver apa yang akan dirasakan oleh Linda dan Anton pada saat terjebak dalam lift, dari perasaan Anton yang masuk lift happy sampai dia tahu
akan terjadi sesuatu sampai terakhir ending itu kita harus benar-benar bisa mewakili penonton yang nonton nanti, itu bisa merasakan sampai detail dari emosi kita berdua ya, detail emosi kita, bagaimana kita panik, bagaimana kita marah, bagaimana kita sedih, bagaimana kita berdebat, bagaimana kita mencari solusi. Nah, itu yang harus kita bisa sampaikan kepada penonton. Jadi bahkan sampai nafas kita juga terdengar, kita punya keringat juga semua kelihatan. Itu yang akan dirasakan. Jadi saya rasa ini salah satu film yang sangat challenging buat saya, dan menurut saya sangat menarik karena film ini sangat menegangkan, sangat benar-benar menegangkan dan membawa emosi begitu dalam. Emosi penonton akan diseret deep down ke bawah ya, deep water gitu loh. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang baru ya, termasuk baru ya, karena udah lama nggak ada film seperti ini dalam satu kotak gitu. Kotak kita harus menghadapi itu. Ya ini menurut saya salah satu yang harus wajib ditonton oleh seluruh orang. harus. Tapi untuk porsi actionnya mungkin kalian bertiga siapa yang banyak, karena kalau dilihat dari teaser mungkin Linda belum kelihatan ada action apa enggak ya, kan belum ketahuan, tapi mungkin bisa di-share apakah Linda ada action juga atau lebih banyak emosionalnya, dan gimana Doris dan Anton juga mungkin apakah ada kayak action-actionnya, karena kan di sini di potongannya terlihat ada yang memegang senjata. Boleh mungkin itu bisa terjawab pas di trailer. Iya, benar. spill dikit boleh kali ya. Tiba-tiba silat di dalam lift gitu. Gimana silat di dalam lift? Kan seperti neraka terakhir ya. Iya. Bisa aja terjadi, makanya nanti mungkin akan terjawab ketika kita udah nonton sih. Yang pasti ada actionnya gitu. Setiap karakter ada actionnya? Hah? Semua karakter ada actionnya? Semua karakter Gini, action itu kan nggak cuma bug big book ya. Ya. Action itu adalah suatu kejadian yang cukup menegangkan, peristiwa-peristiwa penting yang si para tokoh ini harus berperan. Bagaimana dia beraksi terhadap suatu adegan, aksi dan reaksi. Nah di sini banyak aksi dan reaksi yang terjadi di dalam lift itu, bahkan di luar lift itu gitu. Jadi ini akan sangat menarik penasaran penonton supaya untuk melihat gimana sih dia harus mengatasi hal seperti ini. Dan penonton kan pasti semua orang di sini pernah naik lift gitu, akan merasakan bagaimana kalau kalian terjebak di dalam lift dalam keadaan sendirian seperti Linda, terus ada 2 orang di dalam situ menghadapi suatu kondisi yang nggak seperti biasanya dan antara di hidup dan mati gitu. Kalian keputusan penting dalam hidup itu akan menentukan apakah kalian akan hidup di situ atau akan selamat ya, atau kalian akan mati di situ gitu loh. Nah ini menurut saya cuma ini sih ya, jarang menurut saya jarang. Jadi sangat menarik menurut saya, sangat menantang gitu. Oke. Amin. Buat